Ya, karena semuanya teman-teman dan saya akan mendapatkan tugas besar lagi. Eh, saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 2121 dengan NIM 31211070. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan bagaimana membuat sebuah web dengan framework yang disediakan dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini kita menggunakan lokalisasi menggunakan IIS information system dari Microsoft sendiri, lalu menggunakan SQL dari Microsoft juga, SSRS, lalu menggunakan database-nya, penyimpanan data itu menggunakan MongoDB. Nah, untuk awal dulu penggunaannya kita bisa melakukan kita melakukan web konfigurasi terlebih dahulu, di mana file ini sudah didapatkan langsung dari dosen dan kita tinggal mengeditnya saja. Folder ini ada di folder asal yang diberikan oleh dosen. Nah, ini ada isinya, ada dump aslinya hanya ada 3 file, yaitu dump, sampel, dan sampel output. Dan ini berisi nanti kita penyimpanan MongoDB-nya, kita restore MongoDB. Nah, web sampel ini bagaimana kita setting API dari web yang kita gunakan nanti. Sampel output yang kita gunakan di SMS. Yang pertama kita buka terlebih dahulu app setting dan connection yang tersedia di web sampelnya, di folder web sampel. Nah, ini sudah dibuka di Visual Code. Nah, di sini web setting config dan connection config. Nah, pertama app setting config dulu kita setting. Ini sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa sudah menginstal IIS, lalu MongoDB dan juga SSRS. Nah, lalu sudah menginstal IIS, mengatur portnya, itu mana port yang akan digunakan, biasanya 80 berapa, tapi saya menggunakan 8899. Lalu juga MongoDB-nya nanti akan saya gunakan restorannya, tapi sebelumnya sudah diinstal MongoDB juga, MongoDB dan MongoDB hingga CSS-nya sudah diinstal. Oke, balik lagi ke awal ke app setting. Tadi karena saya menggunakan port 8899, maka nanti saya masukkan port 8899. Lalu project ID adalah nama project yang ingin saya buat. Nah, ini nantinya akan terkoneksi di SMSS, di MongoDB juga. Jadi dipastikan harus sama huruf besarnya. Lalu ada identity name itu nanti untuk di webnya. Lalu app name ini saya kasih terlebih dahulu. App name ini nantinya akan muncul di bagian atas di headnya. Dalam hal ini dia akan muncul nama aplikasi yang berbeda. Lalu komponennya saya masukkan gambar itu 312130 sesuai dengan ketentuan supaya bisa muncul di header website ini. Nah, sisanya ini tidak ada edit lagi, ini menyesuaikan sama persis dengan yang diberikan oleh dosen. Nah, kita masuk ke connection.config. Connection.config ini kita hanya mengatur yang pertama ini data source-nya. Nah, data source ini kita sesuaikan dari SMSS-nya. Nah, ini ada /.sqlexpress. Apabila teman-teman menggunakan kata-kata yang lain selain ini, harap di sini disesuaikan juga sama 3 baris ini harus sama. Jadi disesuaikan, kita lihat dari SMSS. Ada yang dia pure server, itu aslinya server. Ada yang nama sendiri juga, tapi karena saya nggak bisa menggunakan server, akhirnya menggunakan SQL server, harus dibuat sendiri. Nah, lalu katalog ini, ini ada inventory data, nanti penyimpanan table kita ada di sini, inventory data. Lalu identity DB dan logger DB-nya
kita gunakan inventory underscore out, inventory underscore out. Nah, ini bisa disesuaikan dengan nantinya table di SMSS. Nah, ini dua ini nanti harus sama disesuaikan karena saya di sini gunakan inventory underscore data. Di sini saya pakai inventory underscore data, lalu ini juga inventory underscore out, dan juga gunakan inventory underscore out. Makanya harus sama. Lalu user ID-nya dan password-nya disesuaikan dengan user ID dan password yang digunakan untuk login ke dalam SMSS gitu. Selebihnya dibiarkan sama. Nah, lepas dari itu setelah proses ini adalah web configuration. Nah, bagaimana kita membuat API tadi dan connection-nya. Lalu IIS, kita masuk ke IIS. Pastikan terlebih dahulu IIS sudah diinstal. Cara menginstalnya kita on turn Windows features on or off. Nah, di sini nah, ini kita cari Internet Information System service. Nah, tinggal kita checklist saja ini dua kotak ini. Nah, nanti ketika kita klik OK, dia akan langsung menginstal. Karena saya sudah diinstal, makanya saya tidak perlu menginstal ulang isi. Lalu di sini saya buat site baru dengan add website aja. Saya buat ini namanya inventory. Nah, di sini pun sudah saya setting ketika membuat icon meja, lalu physical path-nya ini kita arahkan ke web sample, folder web sample yang pertama. Kalau kita lihat export, nah dia akan lari ke web sample, dia akan lari ke folder ini. Nah, tadi nah ini udah aman selama tadi portnya benar. Lalu kita pindah ke SMSS. Nah, SMSS karena di sini saya sudah merestore database-nya. Database ini yang tadi pertama saya tunjukkan itu ada di 02 sampel tadi. Di 02 sampel ini sampel. Jadi kita restore database. Ini contoh misalkan belum merestore database. Jadi langkah pertama itu harus restore dulu database. Kita ambil sampelnya. Jadi ide-ide kita bikin database sendiri bisa sebenarnya, cuman terlalu ribet. Nah, ini dia masuk dasar database, lalu klik buka. Kita cari tadi add, kita cari. Jadi folder tadi itu dua ya, 02. Nah, ini kita klik OK. Nanti dia akan merestore database semuanya. Tapi karena saya sudah punya database dan sudah banyak yang saya edit, saya tidak ingin merestore lagi database-nya. Nah, setelah itu tinggal tadi kalau misalnya tinggal database-nya kita mau ganti, kita sesuaikan tadi dengan yang di connection.config. Misalkan tadi saya bikin inventory underscore out, berarti saya namakan ini namanya inventory underscore out gitu. Dan di file-nya klik ini relocate all files folder. Tapi karena saya tidak mencontohkan lagi bagaimana bisa dilihat di materi, lalu masuk ke MongoDB-nya. Nah, masuk ke MongoDB tadi disesuaikan dengan di connection.config di baris 6. Nah, itu ada localhost 27.19. Ini adalah port yang digunakan oleh MongoDB. Kita sesuaikan sama 27.19. Ini sudah di-config 27.19 itu portnya MongoDB underscore nama project yang ingin kita gunakan, yaitu inventory gudang. Kita connect. Tadi karena sudah kita mau restore, nah ini akan muncul file DAM tadi yang saya bilang pertama, yaitu inventory gudang. Saya inventory gudang.
ketika kita misalkan sudah restore database, lalu kan langkah selanjutnya adalah merestore database-nya. Nah, dengan cara kita buka cmd, lalu kita klik aja mau restore. Nah, tinggal ini karena saya sudah di restore sebelumnya, saya tidak perlu melakukan lagi, tinggal ini cmd. Nah, nanti folder dev ini akan pindah ke MongoDB. Inventory beda, lalu ada sampel CDN, sampel docs, dan sampel logs. Ini lokal dan admin, ini bawaan, sementara ini adalah punya saya inventory gudang. Jadi nggak bisa dipilih. Nah, inventory gudang, lalu kita klik di folder tadi, inventory gudang, kita klik configuration. Nah, kita cari, kalau misalkan awal ini pasti namanya sampel, baris ini, pokoknya yang ada nama project itu pasti nantinya menjadi sampel. Nah, kita sesuaikan lagi dengan web setting projectnya ini tadi project ini gudang, lalu bawahnya ada identity, identif, server inventory gudang, dan server inventory gudang, lalu appname-nya aplikasi inventory gudang, aplikasi inventory gudang, company-nya ada mail, copyright ini nanti dari website-nya. Nah, setelah itu kembali lagi ke SMS tadi. Nah, yang pertama muncul adalah inventory out ketika kita merestore database tadi. Nah, kita buka, kita pecah, lalu kita buka ini table. Kita cari DBO buat client, kita edit 200. Nah, di sini muncul. Nah, kita ganti ke baris ke-7. Kalau misalkan teman-teman masih baru ini tulisannya sampel dan sampel yang masih sampel atau sampel, ini masih sampel, diganti ini client ID kita ganti dengan nama project yang kita buat, client ID ganti dengan nama M yang tadi, sesuaikan lagi dengan app setting third party. Jadi semuanya berhubungan, harus sama, tidak boleh beda, baik huruf kecil maupun huruf besarnya. Project ID dan juga app name. Aplikasi yang kita ganti di baris ke-7 DBO.client. Nah, setelah itu naik satu table, ada namanya client redirect queries, kita edit untuk install. Sama di nomor 7 ada localhost. Nah, ini ada yang 890, ada yang langsung 8899. Ini disesuaikan dengan port apa yang kita ingin gunakan. Jadi jangan sampai berbeda, karena nantinya kalau misalnya berbeda akan ada error di website-nya. Nah, kalau tadi semua itu sudah kita setting, kita konfigurasi, kita masuk lagi ke masuk ke website yang ingin kita gunakan, kita restart, lalu kita browse. Nah, kalau setelah bisa langsung kita ketik, bisa tadi tinggal klik terus itu portal yang akan loading gitu. Kalau udah muncul seperti ini, buat page default browser itu edit sekarang kemungkinan sudah berhasil, teman-teman. Nah, ini sudah diarahkan ke login awal. Website ini bisa setting apa, jadi logo yang berbeda, kita login dengan tulisan awal. Kalau misalkan masih awal, biasanya yang dari tulisannya itu Pak Hasan, loginnya sebenarnya Hasan, passwordnya Hasan Master. Tapi karena saya sebelumnya sudah saya persiapkan akun saya login dengan akun saya. Passwordnya juga saya sudah buat dulu. Nah, perkembangan tadi muncul karena tadi ada setting jadi buat identitas namanya server di website. Nah, ini adalah tampilan dashboard aplikasi saya. Jadi sudah di desain sedemikian rupa. Di sini nama tadi name yang tadi kita setting di sini, dan di MongoDB-nya juga
juga diganti, karena kalau nggak diganti itu nggak akan koneksi gitu, tidak akan terkoneksi, tidak akan terhubung di sini tadi. Nah, aplikasi inventory barang akan muncul di sini dan di sini nama sudah. Saya juga sudah mempersiapkan menunya awal, yaitu barang masuk, tapi saya akan mencobakan bagaimana membuat menu baru. Sebelumnya kalau teman-teman login dengan akun baru, teman-teman bisa cek terlebih dahulu ada role manajemen. Orinya adalah aslinya file yang itu sudah ada admin dan IT dev. Nah, kalau teman-teman ingin login, ingin mempunyai akun sendiri, teman-teman harus menggunakan role admin, jangan menggunakan role IT dev. Kenapa? Karena IT dev itu tidak mempunyai permission untuk mengedit atau login gitu. Nah, lebih baik gunakan role ID admin. Caranya gimana? Teman-teman tinggal masuk di user admin, user management. Teman-teman buat akun baru di sini. User ID itu nanti yang digunakan buat login ya. ID-nya misalkan apa, terus namanya. Nah, ketika di sini select role, kalau kita klik role ada ID. Tapi kalau teman-teman jadi admin, tinggal teman-teman admin statusnya diaktifkan, komponennya karena hanya ada satu, tinggal teman-teman save. Nanti tinggal teman-teman log out dari akunnya Pak Hasan yang awalnya itu. Teman-teman login dengan ID yang tadi teman-teman sudah buat. Passwordnya ketik aja password, berpecah semua PAS, WORD. Nah itu, dan dia teman-teman akan masuk lagi. Jadi teman-teman buat akun baru. Nah, ini di sini saya udah punya menu sendiri, namanya inventory barang. Result menunya namanya barang masuk. Dari datanya saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat menu itu tanpa kalau misalkan ini tunjukkan kurang ini ya, bisa buat sendiri. Nah ini untuk serai jadinya. Nah ini adalah akun saya dari pasar. Jadi dua akun ini yang bisa masuk ke dalam aplikasi inventory. Kita ke menu manajemen, kita lihat di sini. Kita akan buat supply, menu supply di dalam inventory produk, itu barang kedua ceritanya. Saya kita klik kriteria, ID-nya, ini menu ID-nya M100, berarti saya pakai M10 karena dia akan terhubung ke inventory barang. Jadi jangan barang masuk. Kalau di barang masuk nanti dia akan jadi subnya barang masuk gitu, sub menu dari barang masuk. Tapi kita ingin ini jadi sub menunya inventory barang. Levelnya 1, benar 1 karena inventory barang levelnya 0. Kita mau buat dia jadi sub menu pertama dari inventory barang, berarti dia berada di level 1. Terus ikannya kita pakai sekuensinya anggap aja kita mau bikin 10 tempel dulu, dengan saja 10 tempel. Kita save. Nah ini sudah tersimpan. Ada barang masuk, barang masuk yang ini belum kita tulis linknya barang keluar. Nah ini linknya IJ barang masuk, maksudnya nanti ini fungsi link ini itu berfungsi ketika kita mau mengedit di dev-nya ya, di dev-nya nanti fungsi link ini nanti untuk nyangkutin codingan kita SQL. Nah ini sama ya, aku
Nah, tadi menu tadi udah ada, tinggal bagaimana kita memunculkannya. Nah, kita masuk. Oh ya, sebelumnya tadi karena teman-teman kita itu butuh masuk ke dalam menu dev-nya nanti untuk mengedit dari belakang menu dan segala macam tampilannya itu kita mengedit dari belakang. Nah, supaya bisa teman-teman tahu, role inilah yang berfungsi untuk di nah, inilah role inilah yang nantinya bisa menjadi apa ya role-nya itu jadi role kita. Di sini saya tambahkan item developer. Yang penting itu maksudnya item developer dan administrator. Kenapa developer? Ya supaya kita bisa mengedit di belakang nantinya masuk ke menu dev itu. Lalu administrator adalah biar kita bisa masuk ke menu administration tool. Jadi itu dua fungsi, menurut saya dua fungsi utama dari role tersebut. Kita tinggal kita masuk ke menu dulu. Kita masuk ke menu dev. Oke. Sudah. Ini ya tampilan dari menu dev. Selanjutnya kita akan membuat ini kenapa barang keluar tidak muncul. Nah, ini adalah cara settingnya. Kita nggak akan bisa mengedit table menu barang-barang tadi. Karena kenapa? Karena kita belum atur dulu. Jadi kita ke role manager tadi, kita ulang lagi, sistem manager, setup, dan role manager. Nah, kita kan pakai role ID-nya, jadi kita klik ini pensil untuk mengubah. Nah, di sini ada inventory modal. Nah, barang keluar ini belum kita cek, makanya dia tidak muncul di akun kita karena kita belum update. Nah, permissionnya apa aja yang kita mau tambahin? Kalau dari awal ada add list, add delete list, update, save, save, lalu di barang keluar juga sama, kita tambahin add list, save, jadi kita bisa menambahkan, bisa mengaktif, bisa melist, bisa save, bisa update. Dengan akun admin ini, dengan role admin ini kita bisa add, delete, dan list, save, update menu barang keluar. Itu fungsinya. Ya, kalau ini kita update, dan kita refresh. Nah, ada barang keluar. Nah, ini karena kenapa masih sama, karena kita belum atur ini barang keluar ini, belum kita cocokkan lagi dengan SMS yang kita baru. Nggak ada barang keluar yang mati. Oke, nah sekarang kita bikin. Nah, setelah tadi kita restore, kita bikin database baru. Jadi kita nggak restore lagi, kita bikin database baru namanya inventory data. Kenapa inventory data? Karena tadi kita cocokkan dengan inventory data yang ada di connection document. Kita bikin database baru namanya inventory data. Caranya kita klik new database. Udah, tunggu menunya.
Udah tinggal kita klik, ya kita ketik namanya mau tadi, karena saya inventory ya saya bikin inventory data. Dan kita perluas, kita buka table. Nah ini baru ada table baru masuk, saya ingin buat table baru, itu table baru keluar. Ini table. Nah langsung kita bisa isi field kolom-kolom yang kita mau. Misalkan dalam field ini itu kita mau pertama set primary key dulu, pastinya ada ID, karena ini baru keluar saya mau primary key ID output. Diusahakan namanya tidak dipisah, kolom dalam kolom terus beda-beda dengan pacar 10 terus tidak sudah diarahkan kosong. Nah untuk membuat set jadi primary tinggal kita klik kanan set primary. Oke, lalu kolom kedua misalkan nama barang, barang 50 boleh dilihat, dan yang nama barang kan, lalu tuan tinggi lalu barang berapa, terus tujuannya kemana, tujuan. Oke, nah ini pasar, lalu keterangan pasar. Oke, ini tidak ada field yang terbiarkan kosong, jadi harus diisi semuanya. Oke, lalu kita atur, kita ke properties, kita atur namanya, kita ganti jadi ini udah jadi table barang keluar, yang ini kita save. Oke, udah jadi table barang keluar. Sekarang kita refresh, lalu kita perluas lagi, kita cek sudah ada table barang keluar. Oke, aman. Kita balik lagi ke dev tadi, kita cari tadi table barang keluar. Barang keluar ini tujuannya adalah kita mau memasukkan mengkoneksikan antara server dan juga websitenya. Kita generate skema. Nah ini muncul, kita perlu ada JavaScript. Nah table ini kan kita codingan ini kan kita masukkan ke inventory barang keluar ya, jadi kita sesuaikan. Saya salah, kita balik lagi. Tadi linknya seharusnya kita buat seharusnya linknya udah benar tadi, tapi saya masih klik barang masuk. Makanya tadi kenapa ini itu yang keluar adalah data dari tabel barang masuk. Nah, seharusnya cukup di depannya aja sama-sama IG itu nama manusia adalah inventory barang, lalu underscore masukkan barang keluar. Nah saya salah, linknya itu tidak boleh sama. Jadi karena maksudnya pas ini jadi salah. Dari terus dulu inventory kita lihat. Nah barang keluar, nah ya seharusnya tampilannya adalah seperti ini. Yang belum dibuat. Nah tujuan kita adalah untuk memasukkan tadi codingan mengkoneksikan table yang sudah kita buat di SMSS ke barang keluar. Nah kita refresh dulu karena tadi salah ya. Kita ulang lagi, kita mau masukin data ke inventory gudang, dan kita masukkan di inventory gudang, kita klik lalu barang keluar. Tapi kita cari di sini adalah keluar, kita generate skema. Oke, keluar generate skema. Nah yang kita ganti pertama itu ada 3 titik. Pertama di sini, di sini kita ganti apa nih? Kita ganti link yang kita buat.
ij underscore barang keluar. Kita masukkan supaya nanti ketika kita ini adalah base addressnya kita arahkan ke link ij dan barang keluar. Itu pun di sini kita ganti, dan juga di sini supaya nanti ketika kita klik save dia akan save ke link menu barang keluar. Untuk menu ID kita copy dari ini, menu ID yang kita buat pertama tadi di teman-teman. Nah ini ada namanya menu ID. Nah 110 200 itu tentunya muncul buat kita koneksi. Oke, udah di tempat itu jadi titik tadi termasuk ini jadi 4 itu dan jadi itu tidak save. Oke, ini kita buka barang keluar. Nah ini sudah terkoneksi database-nya, tapi kenapa masih muter-muter? Karena kita belum menambahkan perintah list, kita belum menambahkan perintah save, belum kita tambahkan perintah delete, dan juga pastinya belum ada isinya kita balik. Nah gimana caranya untuk pertama kita belum mulai dari list? Caranya adalah di app-nya, di website app-nya kita buka dulu function definition. Nah ini tetap kita pertahankan untuk dev-nya masih posisi seperti ini, lalu kita buat SMS. Oh maaf sebetulnya dari sini ya sekali jalan kita langsung aja copy ini. Jadi di paling bawah ada catatan berupa SQL. SQL itu nantinya akan menyesuaikan dengan struktur database yang sudah kita buat tadi pertama di SMS ya. Nah database ini dia akan menyesuaikan SQL. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat struktur yang berbeda lagi, misalkan ada yang membuat tujuan jadi apa, nah artinya teman-teman harus generate ulang SQL tadi untuk masuk ke menu barang keluar atau barang masuk, menu yang teman-teman ganti gitu. Nah ini kita copy dulu dari create tersebut dari atasnya sampai ke kata-kata n paling bawah sebelum public class. Ini kita copy, kita pindah ke SMS, kita klik kanan di kita klik make query. Jadi kita akan membuat query secara manual. Oke, kita pasang, pindah semua. Oke, kita execute. Nah, perintah ini adalah command dan successful. Kalau misalnya teman-teman ada yang error, nah itu teman-teman harus perhatikan lagi. Biasanya karena ada spasi, lalu apalagi akan data tipenya tidak cocok, kadang juga primary key juga berpengaruh, auto increment juga berpengaruh. Jadi teman-teman harus perhatikan. Lalu kita cek tadi karena seharusnya akan muncul 3 tabel baru di inventory data. Oke, inventory data program ini store prosedur akan muncul 3 tabel baru ya. 3 tabel baru itu tabel baru koordinat, tabel baru koordinat, tabel baru keluar save. Nah ini akan nanti kita cocokkan ke dev dan function definition supaya apa ya, supaya bisa terkoneksi antara menu dan database-nya. Pertama kita akan membuat list terlebih dahulu. Kita caranya untuk mengklik ini adalah kita klik sekali, lalu nanti dia akan ganti di ini dan seperti ini. Kita tinggal copy aja, copy, kita pindah lagi ke app function definition, tampilannya seperti ini. Kita preview lalu kita tinggal paste aja di 2 baris pertama, paste, lalu yang type kita ganti dari script, bawahnya kita ganti dari besar dari bawahnya kita paste lagi, terusnya kita jalankan. Untuk baris pertama kita ubah, depannya yes, itu jangan langsung kita save, kita cocokkan dengan dev yang ada tadi. Dev, kita lihat, kita cari fc underscore list. Nah ini
kita cocokkan, tinggal kita paste. Jadi harus sama ini dengan ini, harus sama. Kita lihat lagi scope-nya, ternyata dia cuma memakai parameternya itu hanya search for, hanya mencari aja. SMS nya otomatis kita ganti karena kita cuma butuh search saja. Hapus di sini. Nah, ini untuk listnya ya, jangan yang save dia, khusus list saja. Oke, kita coba save ini, save di sini dan juga save di sini. Nah, kita coba cek. Kita refresh. Oke, kita tempel dulu, kita lihat barang keluar. Nah, sudah tidak ada loading lagi muter-muter, artinya apa? Location list sudah berhasil. Tapi kita masih belum bisa tempel. Kita mau apapun kita tidak bisa kita save. Kenapa? Karena ya kita belum bikin perintah untuk save-nya gitu. Kita belum bikin perintah untuk save-nya. Jadi balik lagi, kita kembali lagi ke di sini. Ini biarkan, jangan diapa-apain lihatnya. Lalu SMS, lihat SMS, kita cari, kita mau pertama save dulu, tabel barang keluar save, kita klik sekali, kita copy, supaya geser ini sama, kita ke finishing, kita buat baru. Proses yang dilakukan sama, copy di dua baris pertama, skill save, perawatannya serta paste lagi, terus kita dikit lagi, kita copy, kita cari save, ini delete, nah ini save, nah kita mulai save. Jadi di sini scope-nya dia pakai semua connectivity struktur. Semua gitu dia, kita lihat parameternya sama semua ya, semua. Jadi nggak ada yang kita hapus di SMS ini, aman, nggak ada yang kita hapus. Oke, kalau kita save, oke, save, oke. Oke, ini sudah save, masih loading ya. Oke, kita langsung ke barang keluar. Kita coba bikin data misalkan ada fotonya, foto kosong, info nomor orang, misalkan konten 100, tujuannya akan keterangan auto, kita coba save, muncul, itu belum bisa kita delete. Nah, karena function absolut kita belum delete, hanya menulis dan save. Ini next kita buat function dari delete terakhir. Definition. Oke, kita SMS lagi, kita delete, delete barang keluar sampai 1%. Nanti kalau misalnya beda ya, yang kalau kita berbaru baca balik lagi buat baru, open, copy lagi, hapus, kita bisa depankan, cari tabel barang keluar. Nah, lihat nah sini function delete ya, dia itu akan mendelete, dia akan mendelete primary key-nya. Jadi kuncinya dia adalah delete primary key-nya. Nah, primary key yang teman-teman gunakan di sana apa? Karena saya tadi di tabel barang keluar itu saya gunakan ini
ID output. Makanya saya di sini komponen code dan mix saya ganti jadi ID output juga. Kenapa seperti itu ya, karena ini yang nanti menjadi patokan untuk menghapus gitu. So ID output lah yang menjadi patokan apa yang akan dihapus oleh website nanti. Kalau udah kita save, kita coba keluar lagi, kita refresh, kita coba hapus, bisa ya. Jadi berikut adalah cara bagaimana kita membuat menu. Dan dimulai dari web container terlebih dahulu, kita masuk login, kita coba user, lalu kita coba buat menu dan kita aktifkan function menu tersebut, yaitu kita create, kita list, create dalam bentuk list, lalu kita update pun, tadi kita belum coba update, kita coba update, save, update pun menjadi satu fungsi dengan save. Yang ini misalkan dengan 15 atau 15. Jadi function ubah atau function update itu jadi satu dengan function save, lalu delete, dan terakhir adalah kita buat function delete. Nah, untuk STL ini kita save saja di folder yang teman-teman temukan. Kalau saya karena untuk konsep ini, karena jaga-jaga misalkan suatu saat ada masalah save ini. Oke. Ya, jadi begitu teman-teman. Project kali ini saya mencoba menjelaskan selama menjadi pertemuan. Itu adalah hasilnya bagaimana kita create data dalam bentuk kita update dan bentuk. Saya mohon maaf kalau misalkan selama penyampaian kurang jelas dan masih banyak kurang jelas. Saya minta maaf. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu, kita coba diskus lagi lanjut mengenai komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.